Oleh karena hati tidak mau memandang bersaksi terhadap khafiyun, sesuatu yang halus tadi dengan zikir tadi, maka nggih mboten saged. Mboten saged. Sumalatun sorun. Maka selepas kita tinggalkan alam dunia, kita masuk ke alam barzah, dan di alam barzah nikilah alam yang gelap gulita. Mangkane wekdal cara ana sing pengin mati 2 menit mesti tak takoki, peteng apa padang, Pak? Nek peteng ojo mati dhisik. Nggih. Nek padang mati ora apa-apa. Ngoten. Kan di Quran sudah dibahas tentang alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita semuanya itu akan masuk ke alam barzah. Barzah niki secara lugat dinding, Pak. Siapa di dalam ketika saat di dunia barzahnya belum roboh, maka pasti ketika kita tinggalkan dunia akan menghalangi kita. Kita tidak akan pernah bisa memandang alam dunia, lebih-lebih alam akhirat, nggak bisa. Karena gelap. Loh, alam barzah niku mboten anu, Pak, mboten sempit, mboten. Lebih luas daripada alam dunia. Alam dunya iki luwih jembar daripada alam kandung. Alam kandung nggih ngoten mawon, mboten saged bal-balan gitu. Tapi nek alam dunya saged jaman bal-balan. Tapi dibanding luas mana alam dunia dan alam barzah, lebih luas alam barzah. Tapi oleh karena mata ruhaniyah kita hati ini buta, maka jembaro koyo opo seluas apapun terasa sempit. Enggak percaya sampean? Nang lapangan sepak bola, Pak. Sampean merem. Enggak terasa luas, Pak. Sempit. Jalan sak jalan wedi kecemplung got. Itu. Bahkan dalam ayat lain itu alam barzah itu laksana ngeten. Wis bengi meripat iki wuto, nggih, ngapunten ya. Enggak ada cahaya sama sekali. Ning tengah laut kaya ngoten, piye raosé. Ini ditempati oleh orang-orang golongan yang pertama tadi. Manadoro makhluk, bersaksi terhadap makhluknya. Sekarang dari 2 kaidah ini dikembalikan pada kita, milih yang mana, monggo kerso. Saya tidak akan menyalahkan pilihan panjenengan manakala jenengan memilih golongan yang pertama. Akhirnya golongan pertama disebut Allah sebagai golongan ahlul hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini kita akan berbicara tentang masalah antara hati yang memandang terhadap makhluk dan memandang Allah. Antara hati yang memandang bersaksi terhadap makhluk dan terhadap Allah. Hal ini Allah tuangkan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. Nanti dibuka surat Ar-Ra'du ayat 28. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai muqaddimah. Kita manusia khususnya yang sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak.
Secara garis besar ing dalem hukum syariat, kita itu berkewajiban untuk mencari kebutuhan keluarga. Lebih-lebih kita sebagai suami, tanggung jawab penuh kita sebagai suami terhadap istri dan keluarga terkait kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan. Begitu kompleksnya kebutuhan kita sebagai seorang manusia hidup di tengah-tengah keluarga. Allah telah memberikan kode terhadap kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau tinggal kewajibanmu terkait di dunia ini. Berarti kita wajib bekerja. Tergantung kerja kita diletakkan Allah di mana. Sehingga di dalam kelompok manusia niku ada yang menengah ekonomi ke atas, ada yang menengah ke bawah. Bahkan ke bawah terus gak tahu ke atas. Lang gitu ya. Ada seperti ini. Berbagai cara usaha ikhtiar kita lakukan, tapi toh akhirnya Gusti Allah nakdir nih ke bawah ke atas, enggak ke atas ke atas. Terus bagaimana seperti itu, Pak? Satu sisi saudara kita atau golongan yang kedua kerjanya ukur-ukur, itu kok yo tambah naik. Pak, Bu, Gusti Allah tidak melihat status ini. Gusti Allah tidak melihat status seperti ini. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat status kita menjadi orang yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, enggak. Wa amwalikum, sing dadi RT utawa presiden, Allah enggak melihat itu. Wa amwalikum termasuk tidak melihat bagaimana rumah kita tingkat maglong-maglong pinggir embong, yang istrinya 1, 2, 3 bahkan 4. Allah enggak melihat itu. Walakinnallaha yanzuru fi qulubikum. Allah hanya melihat sejauh mana hatimu bertakwa kepada Allah. Hanya itu. Sejauh mana hati kita ada hubungan langsung pada Allah. Sampai-sampai Allah dawuh dalam ayat lain, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Kalau jenengan sudah memegang tali Allah, hubungan langsung, hati langsung terhadap Allah, yaitu zikir, wala tafarraqu, jangan pernah itu kau lepas. Karena inilah yang menentukan baik dan buruknya perilaku amaliyah ibadah jenengan kali kula di mata Allah. Bahasa sederhana saya,
Lebih baik saya itu di dunia ini tidak menyandang jabatan, tidak menyandang kekayaan alias menengah ke bawah terus, tapi hati ini selalu wa'tasimu bihablillahi jami'an, hati selalu sambung terhadap Allah. Kalau ada dua pilihan ya, daripada saya itu punya status atau punya harta yang mewah tapi hati jauh dari Allah. Tapi pilihannya ada 4, Mak. Jelas orang yang jenengan yang hadir ini milih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rasulullah, jikalau kau memilih yang seperti ini, man arada dunya fa'alaihi bi ilmin wa man arada akhirah fa'alaihi bi ilmin wa man aradahuma ya fa'alaihi ma bi ilmin. Semua nganggo ilmu. Sukses dunia ilmu, sukses akhirat ilmu. Ilmune dunya niku, Pak, ayo mencontoh Rasulullah. Cara dunya boleh dadi barokah, jabatan nggih dadi barokah. Dunya jabatan iki dadi barokah, ikut barometernya itu melihat rohaniah. Berilmu akhirat apa enggak, berilmu tauhid apa enggak. Kalau berilmu akhirat atau ilmu tauhid dia laksanakan di tengah-tengah hukum syariat, maka mesti barokah. Makanya salah satu di antara jamaah sini kula mboten promosi, ada yang dikersakne Allah mau mencalonkan diri sebagai kepala desa, itu termasuk sahibul baitnya. Wis karepe Allah iku mpun diakoni karepe kita. Ini tanda kalau ilmu dunya diilmuni dengan ilmu akhirat. Jadi nanti siapapun kita kalau memegang jabatan atau kekayaan, jikalau wujud Allah sudah enggak remeng-remeng, wallahi hati gak gampang silau dengan uang rakyat. Kuncinya ada di situ. Karena apa? Barang siapa yang sudah bisa melihat alam akhirat ketika di dunia ini, maka indahnya alam dunia itu saat itu juga akan fana. Ibaratnya nek nyawang bojo menungso wedok iku ayune kaya apa, boson jenengan iki bisa melihat garwan jenengan Allah, bisa memandang Allahnya, maka ayu kaya apa bojo ning donya kalah ayu dening Gusti. Lho ngoten lho. Dan ini juga sudah diteladankan Rasulullah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana uswatun hasanah beliau? Liman kana yarjullaha. Niki hati ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Niki ya harus dingelmoni ilmu tauhid. Itulah ilmu akhirat, itulah ilmu yang khusus untuk ruhaniyah supaya bisa mengesahkan pada Allah. Kalau ini sudah jenengan tompo, jenengan amalkan, wal yaumal akhirah, jenengan bakal bisa ngintip alam akhirat. Sing kula maksud alam akhirat niki alam musyahadah.
alam persaksian jenengan terhadap hanya pada Allah. Contoh, ketika jenengan iki secara fisik melakukan apapun, kok ning ati sampean iki bisa ngraosake kehadiran wujud Allah yang melakukan segala apa yang timbul dalam diri jenengan, berarti jenengan sudah dikatakan melihat alam akhirat. Sederhana toh? Sederhana, tapi jarang wong mau. Karena apa? Enggak mau. Wa yasudduna an sabilillah, terhalang oleh bisikan nafsu yang mengatakan bahwasanya kehidupan dunia itu segala-galanya. Akhirnya senengnya itu memandang alam dunia. Ini loh Pak. Jenengan olehnya wal yaumal akhir, seperti kanjeng Nabi wa dzakarallaha katsiran, tidak terlepas dari zikir sirul asr sampai datang Allah. Jadi bisanya memandang alam akhirat itu karena tali khusus hubungan hati dengan Allah, yaitu zikir sirul asr, jenengan kembangkan terus, jenengan istiqomahkan. Wa dzakarallaha katsiran, bahasa katsiran itu terus menerus. Kadang-kadang Pak, kita di rumah tangga itu banyak masalah, akhirnya kita jadikan sebagai alasan dikira susah dilaksanakan. Ndak ngoten nggih? Yes. Ibu alasane bapake nakal. Nakale bapak niku Pak, Bu ya, nyun sewu, biasai blonjone sak wulan 3 juta dikei 300, iku nakali bapak. Dikemanakan yang 2 juta 700 sampai takok obat bapak. Bu, kletang-klet jenengan mawon nggih. Belajarlah hati sabar. Hati tidak akan bisa sabar manakala hati ini masih memandang makhluknya. Mboten saged, estu mboten saged. Jadi jenengan Bu, ketika saat dikasih bapak 300, jawablah alhamdulillah. Wis Pak, sak wulan aik mangan uyah tok. Loh, biar nggak kalah ambek tukang polisi cepet nih kok Pak. Ya Allah Pak, sopir kula niku lho dikasih ngasih 2.000. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Diceluk Pak Haji. 2.000 dapat gelar haji. Jenengan 300 kok ya muring-muring. Wis dilereni. Tapi yang jelas santri Jaya Baru mboten ngoten kok ya, mboten. Niku nek wis dikirim melampah, nek dikirim dereng melampah nggih padha lho estu. Kita tidak lepas Pak, kehidupan di rumah tangga itu dengan perkara-perkara sing gak nyocoki, suatu saat pasti Allah hadapkan. Lepas dari suami dan istri, kadang lewat anak. Apalagi waktu-waktu anak iki belajar dan ngaji, sik dolanan HP ae. Ya dah, biasa tau ngoten niku. Pak Ibu sudah mengingatkan, "Le, Cung, Ger, wis waktune ngaji lindang leren." Anak itu Pak, kalau sudah kadung asik main game, suara dari orang tua pun gak terdengar. Jenengan nasihati meleh untuk meninggalkan, sampai kadang ping 3 disentak lah ngoten nggih. Kadang-kadang Pak langsung HP diambil dibanting lah ngoten nggih. Wonten sing ngoten niku nggih. Loh, Pak nyun sewu, kita kalau sudah berani menghadapi kehidupan dunia, kita harus berani menghadapi resiko.
Bagaimana kita bisanya berhasil melewati tantangan kehidupan dunia? Wabtahu ilaihil wasilata fisabilihi. Ketika jenengan menghadapi kondisi duniawiyah iki, kuncinya cuma satu, wabtahu alaihi, wabtahu ilaihil wasilah. Jenengan wajib memegang tali Allah. Kalau mboten ngoten, diluk-diluk ae keplak-keplok lho nggih, ke istri, ke anak, ke waplok. Wis wonten Bu garwa sampean sing kepalan ngeplokan niku kongkon ngaji tauhid golak leren lho estu pun. Jikalau toh memang kita berani menghadapi kehidupan dunia dan apa yang Allah hadapkan, qobdi dan basti, ora penak, susah dan senang, kita harus siap menghadapi itu. Dan disinilah ada dua golongan hati manusia memandang. Waman lan utawi sapane wong iku naloro nyawang bersaksi syahada, bersaksi sapa apa qalbuhu atine man, bersaksi nang sapa ila makhluqatihi, maring makhluke Allah, fi suratil qadari, ing dalem gambar wujude takdir. Barang siapa yang hatinya menghadap, bersaksi, memandang makhluke Allah, makhluke Allah sing dipandang. Sapa sing kei duit 300? Karena memandang makhluke berarti suami. Pak yang ngono. Iki masak kok ora ketok segone uyah tok. Duit 300 lho Pak. Kok ndadekno sak wulan. Lah ngelu sibuk sampai nak ngoten nggih. Muring-muring karena melihat gambar makhluke Allah berupa takdir kuwi tadi. Piye? Id toroba qalbuhu, mongko itoroba mongko dadi apa? Hati iki apa? Qalbuhu, atine man terasa gelisah wakolikon lan terasa khawatir, wa khofalan terasa wedi. Artinya apa? Sinten kemawon kita tatkala melihat makhluknya berupa takdir yang enggak cocok, mesti atiku gelisah, khawatir, takut, alias tidak ada ketentraman jiwa. Wis sinten mawon kita kalau bersaksi, menyaksikan, beriman yang berperan itu adalah makhluk, mesti susah. Wis sekarang nek perkara gak enak maklum, sinten mawon memang seperti itu. Sekarang dihadapkan perkara enak, sembarang tercukupi, punya jabatan, punya pabrik bisnis, omsetnya itu sudah luar biasa. Intine kesimpulannya jenengan iki sak Sidoarjo niku sugih dhewe. Apa ketakutan sampean? Takut melarat. Itu mesti. Kita akan takut jatuh miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan jabatan. Semua Pak. Kalau hatinya tidak berilmu akhirat loh nggih. Siapapun kita pasti seperti itu. Yang punya pengikut ribuan takut kehilangan pengikut. Nyun sewu, kadang-kadang nuyuh nindalan gak wani karena punya status. Wong aku kiai mosok padha mek kernet. Lah ngoten nggih. Diempet Pak, pipis diempet sampak mbetenteng akhirnya dadi penyakit.
kalau tidak berilmu akhirat memang seperti itu, Pak. Jangankan perkara qobdi, perkara susah, perkara senang pun hati tidak ada kedamaian. Berarti kedamaian itu tidak bisa diukur, ketenangan hati tidak bisa diukur dengan nilai tingginya satu jabatan atau nilai suatu kekayaan, nggak bisa. Padahal trimo gak trimo mesti nek mati diting nggih. Jenengan duwe bojo ayu gak ayu mati ya tinggal. Wis ta, apa maneh sampai niku tidak hati tidak didasari ilmu akhirat. Metu sak metu bojone mergaya ayu ning omah, Pak. Si ana khawatir. Esuk mang tak delok HP di password. Biasanya mboten nate, tidak pernah HP di password. Nang dapur yo digembol, nang jeding yo digembol. Biar tidak diambil oleh suaminya, dilebokno susu. Iku utang gini. Lu wonten Pak yang seperti jenengan akhirnya curiga macem-macem. Wis sampean wonten kerja ning jaba wis mboten tenang, Pak. Pingin mulih. Sama Pak yang ngono biasa nggih, biasa-biasa. HP gak tahu di password. Gak pernah kemana-mana digembol. Iki lho berubah. Ibu mesti curiga nggih, Bu nggih? Mesti curiga. Nggak ada ketenangan. Pun berarti golongan pertama ini yang dimaksud di dalam surah Al-Isra ayat 72. Ya terserah jenengan milih pundi kok. Barang siapa saat di dunia terus menerus hatinya bersaksi kepada selain Allah dalam kurung makhluk, pasti dia itu hatinya disebut sebagai hati yang buta pada Allah. Akibatnya hati kita tidak akan pernah menemukan kedamaian yang hakiki. Gak pernah. Jangankan kita posisi sandang pangan papan kekurangan gak susah, lah wong berlebihan khawatir kok. Lah ini kita manusia golongan pertama. Golongan yang kedua sebentar. Kalau di dunia sampean kali kula niki hati kegolong hati yang buta pada Allah, alias Allah itu gelap gulita, maka kita di akhirat pun juga begitu. Wa adallu, lah iki lebih nemen dan lebih gelap apa nih sabilan jalannya. Wa adallu sabilan. Jadi sabilan sebagai tamyiz menerangkan tentang keadaan ahwal ruhaniyah kita, mata kita buta pada Allah. Bon, itu golongan pertama, kita milih yang mana? Waman lan utawi sapane wong iku kana ana apa qalbuhu atine man iku mukbilan madhep bersaksi ala rabbihi, sak temene iku bersaksi menyang pangerane man ya fahuwa mongko utawi man iku saidun mesti ning ati terasa bahagia. Nyes ngoten to Pak. Sekalipun ning kesak sampean dompete besok dibuat belanjani ibu nggak ada, mboten gupuh. Wasakinun termasuk di samping saidun wasakinun hati sampean tenang. Wa mutmainnun termasuk hati sampean iku hati yang tenang. Ingat di dalam surah Ar-Ra'd kalau wau yang kukatakan ayat 28, alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Pun niku komah. Apa sebab hati ini orang mukmin iku kok menemukan kedamaian yang hakiki, kok hatinya tentram, sekalipun dia itu kegolong coron dunyone iku menengah ke bawah, bahkan ke bawah tidak bisa naik ke atas. Opo kok hatine tentram, omahe gedhek, turune angler, ora khawatir ana maling nyolong, masalahe ora enek sing dicol. Lupa kula ngeten iki pun ngalami, Pak. Mungkin sampean wekdal 2017 mungkin. Berapa tahun kula niki ngenggoni omah niku 4 kali 5 gedhek bolong-bolong, ngene ana ula mlebu ya mesti mlebu gitu. Sampai 3 kali pernah mlebu nggih nek ula ndase ireng, Pak. Wong sing ula mangap ngeten ndangak niku ula kobra. Nek ula ndase ireng sih saged diramut lah ngoten nggih. Ya kandha Pak Muse. Oh niki ulane niku kula mangap ngeten nyembur-nyembur. Lah saat itu kula masih dadi kepala desa periode akhir, awal dan periode kedua. Periode 1 akhir sekitar 2 tahun 2017-18 sampai periode kedua tahun 2019-2023. Lho nyaman kok. Nek wis turu iku wis gak ngerti ning ndukur kasur apa ndukur amben. Wis. Cuman sing gak ngenak iku ana ula sing mangap wau. Nek ula ndasireng ngene iku gampang. Kandha mbokmu, pakmu, kandha oleh rene apa gak ngoten mawon. Wis. Pun. Apa sebab orang-orang mukmin iki hatinya menemukan kedamaian jiwa? Dijawab di situ bidzikrillah. Sebab hatinya selalu berzikir. Yang ku maksud berzikir niki dari kata bahasa Arab zakaro, zikir niku secara lugat, tapi secara istilah maksud daripada eling, ingat itu hati iku sambung nang Allah, nyadari yen sak temene kabeh perkara iku ana sing nguasai. Ana sing nguasai. Fi kulli mukawwanatin iku ing dalem saben-saben makhluk minal kauni saking makhluk siji. Khafiyun utawi ana perkara sing halus. Niki disebut nek cara nangane hikam iku daqaiqul asrar. Sak lembut-lembute perkara sing lembut. Kalau kita bicara ilmu yaitu ilmu tauhid. Kalau kita bicara sang pelaku ya wujude Allah. Khafiyun ai khayyun tegese hidup. Wa huwa utawi khayyun itu wujudullah, itulah wujudi Allah. Sing saya maksud dzikir di sini adalah hati itu ada rasa, Pak. Ada kesadaran, ada iktikad, ada keimanan atas kehadiran wujudnya Allah sebagai sang pelaku satu-satunya. Gak ada yang lain. Sehingga dibalik bapak ngasih uang 300, di situ ada wujudnya Gusti. Kalau ibu memandang Allahnya sebagai sang aktor atau sebagai sang yang berperan, sang yang penggerak, maka ibu gak gampang muring. Kembali kepada kita sebagai suami juga begitu. Ngomong iku gampang. Wong jenenge mau idah ya gampang, tapi nek uswah contoh ini gampangnya harus sering praktek, Pak.
Makanya sering Allah katakan tentang dzikir iki, Allah mengatakan bahasane dzikron katsiron. Muhammad wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Siang sampai malam Muhammad, atau pagi sampai sore, hatimu harus berzikir terus. Ayat ini Pak tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja. Ayat ini juga untuk kita. Dikira ayat ini untuk hanya Kanjeng Nabi? Mboten. Kanjeng Nabi saja? Mboten. Tidak. Untuk kita sebagai umatnya. Loh, ini satu bukti bahwasanya Rasulullah itu juga mementingkan hubungan ruh dengan Allah, hubungan hati beliau dengan Allahnya. Terus kita kalau ingin diakoni sebagai umatnya, ya jangan hanya enaknya saja niru syariat tok, hakikate ora. Sik Cak, mohon maaf ya, estu kula niku sering dengar muga-muga kita diakoni sebagai umatnya. Lah ngoten nggih? Sik tak ngen-ngen wong iki jan wis bener. Wis muga-muga bener tenan. Lho ngoten lho. Kita tahu apa yang Rasulullah katakan, salah satu ayat perintah untuk mengikuti beliau itu di dalam surah Ali Imran ayat 31 Pak. Jikalau kau betul-betul menginginkan, hatimu betul-betul menginginkan kepada Allah sebagai kekasihnya atau mendapatkan ketentraman, jikalau kau ingin betul-betul tak akui sebagai umatku, fattabi'uni. Ini Pak, mohon dicatat, fattabi'uni, maka ikuti aku. Di situ ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul. Mengikuti Rasulullah niku dua risalah, syar'iyah kali hakikiyah. Syar'iyah berarti perilaku jasmani, hakikiyah berarti perilaku rohani. Risalah rohani berarti dinu tauhid. Ini kalimat fattabi'uni maksudnya di situ. Empun dicewel situ tok ngeten iki. Syariate tok ojo Pak. Ya sak hakikate. Sebab ayatnya jawabannya ngeten ya. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah. Ini jawaban. Maka Allah akan menjadikan kamu sebagai kekasihnya. Loh. Berarti itulah hati yang betul-betul sudah menemukan sejati nih ketentraman hati. Inilah yang dalam surah Yunus ayat 62 63 Allah Allah pampangkan. Cara gampangane cara Pak Lurah nyetempel. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Iki setempeli Allah. Itulah orang yang menjadi kekasih Allah, tidak mudah hatinya itu ada rasa gelisah, rasa khawatir, bahkan rasa takut, sumpek. Karena apa? Karena hatinya selalu gejokan rapet dengan tali Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu akan menjadi tentram. Bab masalah zikir iki lho Pak, yang jarang disampaikan hakikate zikir iki bagaimana. Nek syariatnya sudah jelas. Lesan jenengan ngucap Allah, dari tauhid la ilaha illallah. Hati sampean mengucapkan Allah, dari tauhid la ilaha illallah. Tapi hakikatnya jarang dibahas. Akhirnya jenengan kali kula masih sugih kaya apa ning ati sik kesliliten perkara gelisah. Maka la ilaha illa antanya hakikate dzikir kudu sampean kecoki. Ini harus diterangkan di tengah masyarakat.
tentang ayat 28 Ar-Ra'd ini. Kan sudah jelas, ingat janji Allah. Ingatlah hanya dengan berzikir itulah hatimu akan menjadi damai. Ini pernyataan Allah. Pertanyaannya zikir yang bagaimana? Apa jenis Pak? Ini yang dimaksud zikir yang mana? Saya sudah mulai kecil berzikir jari, berzikir siri. Nek ketok perkara sing gak enak teko bojo isik marah. Bapak isik kait sanjang titik ngoten langsung ditewapuk. Jawabe ngeten, Bu, mau kula niku ning pasar ana wong wedok. Langsung ditewapuk. Padahal terusane iku bukan wong wedok seneng nang awake, enggak, ana wong wedok nyopet. Lah, langsung ditapuk. Artinya ditapuk iku dindek langsung. Susah. Berarti sebetulnya kita belum berzikir. Niki Pak. Habis setiap sholat kita zikir jari, la ilaha illallah tauhid. Tapi pertanyaan saya, ono imbasine ngati apa ora? Iku jenengan piyambak yang menjawab. Terus saudara saya yang ada di Thariqah, yang dikenalkan bahkan di baiat tentang zikir siri, bahkan satu hari satu malam ada kewajiban sendiri kita berzikir siri, entah 3.000 entah apa. Pertanyaan saya, sudahkah tatmainul qulub? Wong tatmainul qulub itu hanya Allah berikan terhadap hati yang nur ma'rifati sudah menyala kok Pak. Artinya imannya sudah ihsan, sudah makrifat, sudah wusul. Itu pertanyaan yang harus kita kembalikan pada kita. Kula mboten, saya tidak akan pernah neliti atine wong, mboten. Lebih baik saya meneliti hati saya sendiri. Sudahkah hati saya menemukan tatmainul qulub? Ini pertanyaan yang besar. Sebab mohon maaf, ayo dilihat Pak dalam surat Al-Isra 72 tadi. Ayo dilihat lagi surat Az-Zumar 54. Justru 54 niki nek cara kula menterjemahkan. Medekno Pak. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah setelah kita itu meninggalkan dunia, manakala waktu di dunia hati atau ruh kita belum lekas kembali pada Allah. Akhirnya imanku iku sik ana 300 teko bojo. Masake imanku sing masakno bojo. Bojo dunya niki lho Pak. Ya niki sing gandoli, niki sing menghalangi, niki yang menghijabi, niki yang membarzah, membatasi antara ruh dengan Allah. Padahal ning hikam dikatakan Gusti Allah iku ya ning ngarep ning nggone mburine garwamu, mburine takdir, jerone njabane. Bahkan fa'aina matuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depanmu itu ada wajah Allah loh. Oleh karena hati tidak mau memandang bersaksi terhadap khafiyun, sesuatu yang halus tadi dengan zikir tadi, maka nggih mboten saged. Mboten saged. Summalatun sorun. Maka selepas kita tinggalkan alam dunia, kita masuk ke alam barzah. Dan di alam barzah nikilah alam yang gelap gulita. Mangkane wekdal cara ana sing pengin mati 2 menit mesti tak takoki, peteng apa padang Pak? Nek peteng ojo mati dhisik. Nggih. Nek padang mati ora apa-apa. Ngoten. Kan di Quran sudah dibahas tentang alam barzah.
Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita semuanya itu akan masuk ke alam barzah. Barzah niki secara lugat dinding, Pak. Siapa di dalam ketika saat di dunia barzahnya belum roboh, maka pasti ketika kita tinggalkan dunia akan menghalangi kita. Kita tidak akan pernah bisa memandang alam dunia, lebih-lebih alam akhirat, nggak bisa. Karena gelap. Loh, alam barzah niku mboten anu, Pak, mboten sempit, mboten. Lebih luas daripada alam dunia. Alam dunya iki luwih jembar daripada alam kandung. Alam kandung nggih ngoten mawon, mboten saged bal-balan gitu. Tapi nek alam dunya saged sampean bal-balan. Tapi dibanding luas mana alam dunia dan alam barzah, lebih luas alam barzah. Tapi oleh karena mata ruhaniyah kita hati ini buta, maka jembaro koyo opo seluas apapun terasa sempit. Enggak percaya sampean? Nang lapangan sepak bola, Pak. Sampean merem. Enggak terasa luas, Pak. Sempit. Jalan sak jalan wedi kecemplung got. Itu. Bahkan dalam ayat lain itu alam barzah itu laksana ngeten. Wis bengi meripat iki wuto, nggih, ngapunten ya. Enggak ada cahaya sama sekali. Ning tengah laut kaya ngoten, piye raosé. Ini ditempati oleh orang-orang golongan yang pertama tadi. Manadoro makhluk, bersaksi terhadap makhluknya. Sekarang dari dua kaidah ini dikembalikan pada kita, milih yang mana, monggo kerso. Saya tidak akan menyalahkan pilihan panjenengan manakala jenengan memilih golongan yang pertama. Akhirnya golongan pertama disebut Allah sebagai golongan ahlul hijab. Kalau bahasa Quran itu kafirun, orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah. Innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulub. Hatinya dikunci. Enggak. Pilih niki silakan. Enggak, saya enggak akan menyalahkan. Niku hak panjenengan. Tapi satu hal yang perlu diingat. Kita itu tidak putus hanya di dunia, Pak. Ada perjalanan lagi yang lebih kekal dan tidak ada batas. Ini yang harus kita pikirkan. Bahkan Allah di dalam surat Al-Qasas katakan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah fima ing dalam opo atakakang nekaake ka ing sira, nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Apa isine ma? Yaiku darul akhirah, kehidupan setelah kematian. Ya udah, Al-Qasas 77. Lah untuk bisa kita itu membangun darul akhirah, kuncinya cuma satu. Kata Rasul, liman kana yarjullaha, bagaimana dalam hati jenengan ada respon untuk bertemu Allah. Hanya itu. Otomatis rangkaian faktor untuk hati ada rasa rindu ketemu Allah, ilmu. Sampai hadis kan nanti katakan, waman arodal akhirata fa'alaihi fi ilmin. Harus ada ilmunya. Inilah akhirnya muncul taklim muta'alim. Walaupun petang bulan pisan, kesuwen, tapi Allah masih bimbing kita. Sampeyan gak usah khawatir, Pak. Wis tah, nek wis kita mari mesti balik asal. Balik asal. Kan Sudarjo kan sebetulnya itu kan hanya jarak, lah ngoten nah. Hanya jarak.
Bahkan setiap bulan ada, cuman tempatnya yang tidak sama. Yes, nanti kalau kita sudah selesai, masalah kitabnya nih Pak. Maaf, kitab awal, kitab akhir. Kitab awal saya berbicara tentang proses perjalanan manusia yang ingin lewat thariqah bisa sampai pada Allah. Yang kitab awal meliputi 4 juz. Juz pertama di situ berbicara tentang jalan khusus menuju dan bertemu Allah. Ini juz pertama. Edisi pertama. Edisi kedua di dalam kitab awal niki qalbun mudlimun. Apa sebab yang menjadi hati kita nggak bisa memandang bersaksi wujudnya Allah? Ini kitab awal sing edisi ketiga adalah qalbun musyrikun. Kun ini bukan pakai kap Pak, bukan, tapi pakai kop. Jadi maknanya artinya di situ adalah hati yang bersinar. Tentunya sinar yang kumaksud nur ma'rifat. Apa sebabnya hati jenengan itu Allah nyalakan nur ma'rifat? Itu sudah kami bahas. Edisi keempat, kalau nggak salah mengki kula diperintahkan untuk mensyarah Al-Hikam dengan syarah pemahaman yang paling sederhana, tingkatan SMP, SD, SMA, insya Allah sakit paham. Sebab selama ini yang kutemukan syarah-syarah itu masih memakai bahasa kinayah. Tapi nanti ndak, udah niki bergendaki. Yes, kitab akhir, ini kitab awal kan petang juz. Kitab akhir niki Pak sing sondok ngelu dedek iki 30 juz. Mulai juz awal sampai juz 3 dosa. Sebab saya harus membahas per ayat ini maksudnya apa. Ndak, ini nanti tidak saya jadikan 30 juz mboten. Jadi satu, nanti kegeden sampai niku nek nggawa-nggawa kaya wong nggawa pikulan bulian. Perjus mawon, perjus. Jadi sampai nanti akan tahu kedudukan huruf hijaiyah. Alif iki maksudnya apa? Ba iku piye? Dari pandangan hakikat sampai iya. Sebab nyun sewu Allah menurunkan huruf hijaiyah mulai alif sampai iya ini duweni maksud sendiri. Itulah nanti akan kami buka. Walaupun resiko yang nanti aku hadapi itu mungkin ya, mungkin paling dek loh di penjara. Nggak ada masalah bagiku, masalah sudah pernah masuk. Enak turut di Joko, mangan diingoni. Cuman ya ora iso nutul ngoten. Guyon Pak nggih, guyon pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah nggih. Dadi kula piyambak nggih mohon maaf nyuwun pangestu dhateng panjenengan biar lekas selesai, biar nanti kembali awal maneh seperti dulu ngaji penwulan di Sepandi. Ngoten lho nggih. Nggih, mohon maaf kepada yang lain yang ingin ada hajatan ngundang, stop dulu. Tak selesaikan 2025 sing wis kadung tak terima. Nah. Jadi tolong untuk berikutnya stop dulu. Ngonten sik mentolo, Pak. Wonten sing ngoten. Kate ora tak layani ku piye, tak layani iki wis karepe Allah. Akhirnya tak layani. Ya wis sak mari-marine. Pun kesimpulan dari materi kita malam hari ini, 2 kelompok ini oleh karena kelompok pertama hatinya tidak mau berilmu akhirat, otomatis nafsu itu mendorong hati kita untuk bersaksi pada makhluknya. Alias hati tidak akan pernah bisa Pak masuk ke dalam alam akhirat sang penguasa Allah di dalam makhluk ini. Enggak bisa. Akibatnya mesti kita nek gak cocok itu mesti gelisah, marah-marah. Niki wis mesti. Ya inilah yang ku maksud menciptakan di dunia itu neraka di dalam hati kita. Satu. Nomor 2, oleh karena panjenengan hatinya itu
mendawamkan dzikir dan dimodali dengan ilmu tauhid, inilah akhirnya Allah ngersakaken jenengan saged manggi Allah di dalam setiap diri makhluk. Bukan jenengan bisa mlebu dhewe nyawang dhewe mboten. Semua atas dasar disaksekni Gusti Allah. Jenengan bisa memandang Allahnya itu karena Allah, Pak, bukan karena kita. Cuman sebabnya apa? Sebab apa Allah mengendaki satu hambanya disesatkan, satu hambanya dikasih petunjuk? Jawabannya cuma sederhana. Karena mengikuti teladannya Kanjeng Nabi. Pun titik. Ilmu diterima. Amal laku dijalakno. Istiqomah nggih dilaksanani. Barulah di situ Allah mengatakan nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya ini akan saya nyalakan hanya pada hamba hati yang ku kehendaki saja. Selain itu tidak. Siapa? Hati siapa yang Allah kehendaki? Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah hamba yang tidak hanya mendengarkan apa teladan Rasulullah, dia itu beriman, tapi fayattabi'una ahsan, dia pun juga mau melaksanakan. Ini loh Pak, bentuk maksudnya jenengan berzikiro ati iku di dalam keadaan apapun. Gini maksudnya. Nek cara bahasa surat Al-Insan, Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Siang bahkan malam pegang teguh taliku Allah, berzikirlah kau terus. Sekarang dikembalikan pada kita, ya pun ngeten mawon, wis dikira sak mampu panjenengan masing-masing. Aku yakin semakin lama akan bertambah. Mboten mungkin turun, mboten mungkin. Iman akan turun, mboten mungkin. Kalau jenengan tetap waqtasimu bihablillah jami'a biqadril imkanika, jenengan iki dengan semampu jenengan tetap ngejok iku, aku yakin bertambah iman atau kemakrifatan sampean bertambah.